Cerita yang akan saya bawakan ini merupakan karya saya sendiri. Saya menulisnya dengan terinspirasi dari kisah yang berkembang secara turun-temurun di desa saya, yaitu Desa Watugaloh di Jombang, yang berjudul Legenda Sumur Mbok Gaminah. Pada zaman dahulu, di Desa Watugaloh hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Tejo dan Mbok Sri. Rumah mereka sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, tetapi selalu ramai oleh suara ayam dan tawa tetangga yang mampir. Pak Tejo dikenal sebagai pria yang ramah, suka bercanda, dan pekerja keras. Sementara Mbok Sri dikenal sebagai wanita yang pandai memasak serta baik hati. Namun ada satu hal yang membuat hati Mbok Sri sedih. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka belum juga memiliki anak. Setiap pagi, ibu-ibu desa sering berkumpul di dekat sungai sambil mencuci pakaian. Mulut mereka kadang lebih deras daripada arus sungai setelah hujan. Petok, 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 petok. Suara ayam berkokok. Mbok Sri kuwi yo wis suwe omah-omah kok duwe anak. Bisik Bu Karti, belas mengangguk. Lah ya, untungnya Pak Tejo itu sabarnya luar biasa. Minah yang paling cerewet langsung menimpali. Lah, Pak Tejo itu bukan cuma sabar, mau tiap pagi disuruh nyapu, ngaret, sampai ngulek sambal. Ibu-ibu pun tertawa. Pelan-pelan, nanti didengar orangnya loh, kata Bu Karti sambil menutup mulut. Mbok Sri yang kebetulan lewat hanya tersenyum tipis. Meskipun hatinya sedikit perih, ia sudah terbiasa. Suatu sore, Pak Tejo pulang dari gardu ronda bersama Mbah Kromo, sesepuh desa yang jambutnya putih seperti kapas. Tadi Mbah Kromo cerita tentang sumur Mbok Gaminah. Kata Pak Tejo, Mbok Sri menoleh. Sumur yang dekat Watu Kutuk kuwi ta, Pak? Mbah Kromo mengangguk. Iya, sumur itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dekat sana juga ada batu lumpang dan Watu Kutuk peninggalan zaman Sendok. Banyak orang yang datang ke sana untuk berdoa atau mengambil air. Konon, lanjut Mbah Kromo sambil menyesap teh. Sumur itu dijaga oleh makhluk gaib, tetapi selamanya baik, tidak perlu takut. Malam itu, Mbok Sri memutuskan pergi ke sumur Mbok Gaminah. Sebenarnya Pak Tejo ingin ikut, tapi Mbok Sri ingin berdoa sendiri. Sesampainya di sana, suasana di dekat sumur sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan dedaunan yang bergesekan. Tampak beberapa bunga dan sesaji dari warga yang datang sebelumnya. Mbok Sri duduk bersila. Ya Gusti,
kemuliaan, ucapnya dengan lirih. Karena lelah, tanpa sadar ia tertidur di dekat sumur. Menjelang subuh, ia terbangun oleh suara tangisan. Ae, 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 ae. Suara apaan itu? Mbak Sri mencari sumber suara. Tampak di balik semak-semak, ia menemukan seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain putih. Di sampingnya seekor ular besar melingkar di tubuh bayi itu. Mbak Sri gemetar. Ampun, 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 ampun. Namun ular itu hanya menatap sesaat, lalu pergi merayap ke arah Watu Kutu. Mbak Sri menggendong bayi itu. Ya Allah, anak siapa ini? Dengan langkah tergesa-gesa, ia pulang. Pak Tejo yang masih mengantuk langsung terlonjak. Loh, Sri, kok pulang bawa bayi? Aku menemukannya di dekat sumur Mbok Gaminah, Pak. Pak Tejo menatap bayi itu sesaat lalu tertawa kecil. Ternyata anak kita nggak nyasar ya, Sri, cuma salah parkir aja. Mbak Sri spontan mencubit lengan suaminya. Pak, pagi harinya seluruh warga desa heboh. Bu Karti, Bu Lasmi, Bu Mina tentu saja langsung datang. Wah, ganteng sekali bayinya, kata Bu Lasmi. Bu Mina langsung menyeringai. Pak Tejo ini semalam pesen bayi lewat sumur ya. Kalau bisa sekalian pesen yang bisa bayi nyapu, jawab Pak Tejo. Semua tertawa. Mbah Kromo yang datangnya belakangan berkata, rawatlah anak ini dengan baik, ia datang membawa berkah. Kemudian bayi itu diberi nama Joko Wiro. Sejak saat itu rumah Pak Tejo dan Mbok Sri tak pernah sepi. Joko Wiro tumbuh menjadi anak yang ceria, suka berlari ke sana kemari. Bahkan sering membuat Pak Tejo kewalahan. Pak, ayo main layang-layangan, ayo! Pak ini sudah tua, Le. Nafasku tinggal separuh. Hingga saat ini, sumur Mbok Gaminah masih sering didatangi warga. Ada yang berdoa, mengambil air, atau sekedar mendengar kisah lama tentang bayi ajaib yang ditemukan oleh Mbok Sri. Sekian cerita dari saya.